Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat berupa kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan walaupun program melalui daring seperti sekarang ini. Tak lupa salawat serta salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja, makalah saya akan membahas tentang larangan membunuh seorang muslim. Hadis pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu qatlul muslim illa fi ihda thalathah husn wal muhsan fayurjam wa rajul yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtalu wa rajul yakhruju minal islam fayuharibullaha wa rasulahu fayaqtulu aw yuslabu aw yunfa minal rawal Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahihul Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak halal hukumnya membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal. Pezina muhsan, maka pelakunya harus dirajam. Seorang laki-laki yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka harus dibunuh juga. Seorang laki-laki yang keluar dari agama Islam, di mana ia memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia dibunuh atau disalib atau diasingkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dinilai sahih oleh Al-Hakim. Analisis hadis yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana dan maha penyayang, sangat memperhatikan keabadian dan keamanan jiwa. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman sebagai bentuk pengamanan dan penjagaan jiwa, lalu menjadikan kejahatan pembunuhan sebagai dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga jiwa dari penganiayaan. Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh orang lain kecuali karena tiga hal: janda atau duda, yang berzina, pembunuh, dan orang murtad. Dengan demikian dibolehkan membunuh ketiga orang tersebut sebab membunuh mereka berarti menyelamatkan agama, jiwa, dan harga diri orang lain. Sabda Rasulullah SAW, jiwa dengan jiwa secara umum menyatakan bahwa setiap jiwa harus ditebus dengan jiwa juga, akan tetapi kemutlakan hadis diikat. Keumumannya dijelaskan serta nas yang umum ditaksis dengan nas-nas lain. Kemudian hadis yang kedua yaitu wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hal yang pertama kali diadili hukumannya bagi manusia di akhir kiamat adalah tentang pertumpahan darah. Hadis ini menjelaskan betapa agungnya masalah nyawa manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan masalah pembunuhan sebagai masalah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Hal ini karena keberadaan pembunuhan lebih penting dan lebih agung dari jenis-jenis kezaliman yang lainnya. Dalam hadis ini terdapat keterangan mengenai kewajiban berhati-hati terhadap hak-hak manusia agar seorang muslim tidak mendapatkan akibatnya. Sementara hak manusia yang paling luhur adalah masalah nyawa. Kemudian para hakim dan pengadilan harus memiliki perhatian lebih besar pada masalah pembunuhan dan menjadikannya sebagai masalah yang urgent dan prioritas ketimbang masalah-masalah lain. Hal ini juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 151, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Kemudian hadis ketiga, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mar'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ilal bihda salasa as-sayyibu zani wan nafsu binasi wat-tariki lidinihi al-mufariqu lil jamaah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang telah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasul, kecuali dengan salah satu dari tiga hal: seorang janda atau duda yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari kelompok muslim. Dari hadis ini diketahui bahwa di antara syarat ditetapkannya qisas adalah korban merupakan orang yang haram dibunuh, artinya ia terlindungi darahnya. Orang yang tidak terlindungi darahnya menurut Islam adalah pezina, muhsan, orang yang murtad, kafir, dan lain-lain.
Walaupun sebagai tindakan preventif, hakim dapat menjatuhkan hukuman lain kepada pelaku berupa hukuman ta'zir. Hal ini karena membiarkan pembunuh melakukan aksinya akan menciptakan suasana main hakim sendiri yang menjurus pada saling membunuh secara berantai dan bisa menjadi anarkis. Disyariatkannya qisas dalam hadis ini adalah adanya kalimat naf bin an-nafsi, nyawa dengan nyawa. Hadis ini menguatkan ayat Al-Quran yang menganjurkan qisas bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara kesengajaan dengan sasaran jiwa korban dan mengakibatkan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtulu mu'mina muta'ammidan fajaza'ahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'addahu lahu 'azaban 'aziman." Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.